Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda sekalian, siswa dan siswi kelas 11 3J yang selalu saya banggakan dan saya sayangi selalu. Baik, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan mereview sedikit tentang materi bab 3 kita, dan nanti di pertengahan sampai penghujung video akan ditunjukkan cara untuk mengkonfigurasi seperti sebelumnya. Oke, baik, kita akan melanjutkan pembahasan ya. Sebenarnya di video sebelumnya itu masih bab 1 tentang memahami konsep VLAN dan konfigurasinya. Sebenarnya ada bab 2 yang memang sengaja dilewatkan, yaitu sebenarnya memang tentang troubleshoot tentang VLAN, tentang jaringan VLAN. Itu mungkin belum bisa kita laksanakan. Nah, biasanya itu masalah itu akan ada ketika praktikum, ketika memang sedang di lapangan. Nah, ketika kita saat ini kondisinya mungkin kita belum bisa melakukan praktek tersebut ya. Maka ini hanya saya skip saja. Mungkin besok ketika kita sudah masuk, kita akan mereview tentang bab tersebut. Oke, masuki pada bab ketiga, yaitu kita sudah memulai pembahasan baru, yaitu tentang memahami konsep routing. Oke, mungkin bagi Ananda ada yang sudah pernah dengar ataupun sudah pernah membaca konsep routing. Jadi itu routing itu berkaitan erat dengan router gitu ya. Jadi dalam membangun sebuah infrastruktur jaringan, tentunya kita nggak lepas ya dari perangkat-perangkat jaringan seperti switch, hub, router, dan lain sebagainya. Oke, pada sebelumnya kita membangun infrastruktur VLAN itu hanya berfokus kepada router ya, pada switch saja. Dan memang ada router yang kita gunakan, tapi fokus kita pada pembangunan infrastruktur VLAN itu pada switch saja. Kemudian pada bab ketiga ini kita akan lebih fokus kepada routernya ya. Bisa ditambahkan switch, jadi semalam itu di VLAN bisa kita tambahkan router atau kita buat jaringan sendiri, kemudian nanti kita akan menggabungkan, itu juga bisa. Oke, sebelumnya saya mungkin hanya akan membacakan sekilas karena materi ini atau bab ini sudah di-upload pada Classroom sekitar 3 minggu yang lalu dan sudah ditugaskan untuk membaca, sudah ditugaskan juga untuk menjawab pertanyaan pada akhir bab. Sebelumnya kita akan mengenal apa itu perangkat router atau apa itu router. Jadi router itu adalah suatu hardware atau perangkat atau device yang fungsinya untuk menghubungkan dua network atau dua jaringan maupun lebih yang berada pada network tadi dan arsitektur yang berbeda. Jadi router ini dirancang untuk menerima, menganalisis, dan memindahkan kemudian paket yang masuk dan keluar dari jaringan tersebut. Jadi router ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada perangkat jaringan lainnya seperti hub maupun switch. Kemudian fungsi utama router di sini adalah ya seperti tadi ya, fungsi utamanya adalah menghubungkan banyak jaringan. Jadi jaringan kecil yang kita punya misal dari lab, kita bisa terhubung jaringan ke yang lebih luas, seperti kita bisa mengakses internet, kita bisa mengakses Facebook, kita bisa mengakses YouTube, kita bisa mengakses Google. Jadi itu sebenarnya ada router-router yang sudah terhubung gitu ya. Enggak melulu soal kita mengetikkan Google, enggak melulu kita tinggal membuka aplikasi YouTube saja. Sebenarnya perangkatnya ada router di belakang yang mungkin kita tidak tahu. Seperti kita menggunakan ponsel atau handphone, sebenarnya di ISP itu ada routernya, mungkin hanya kita tidak bisa melihatnya saja. Jadi kita hanya bisa menggunakan, bisa memakai fasilitasnya, tapi kita tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Jadi cara kerja router sendiri adalah
Router itu memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas atau memiliki kemampuan untuk mengetahui kemana rute perjalanan paket yang akan dilewatkan. Apakah ditujukan ke host antar klien atau antar satu network, atau tujuannya adalah berada di luar jaringan tersebut atau berada di internet gitu. Kemudian tadi adalah pengertian tentang router ya. Router itu jadi intinya adalah perangkatnya. Kemudian routing sendiri adalah prosesnya, proses di mana suatu router itu mengirimkan paket ke jaringan tujuan. Jadi routing itu adalah proses router mengirimkan paket, sementara router itu adalah perangkatnya yang mengirimkan paketnya. Jadi saya ulangi lagi, routing adalah proses routernya, sementara router adalah sebuah perangkat yang bekerja. Mungkin seperti itu lebih gampang ya. Jadi proses routing sendiri atau router sendiri itu bekerja pada layer 3 OSI ya. Oke, kemudian ada 3 pengelompokan routing secara umum. Jadi berdasarkan tabel routingnya itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah default route, yang kedua adalah static route, dan yang ketiga adalah dynamic route. Jadi kalau default itu suatu jalur default itu gimana ya, yang sudah ada tanpa kita konfigurasi. Jadi memang sudah ada dari pabrikan sananya. Jadi itu default untuk paket mempunyai alamat network tujuan tertentu. Tapi nggak ada tabel routingnya di sana. Jadi hanya fungsi standarnya saja kalau default itu. Jadi tanpa dikonfigurasi. Nah, ini juga memiliki kekurangan ya. Banyak kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah tentang static routing. Static routing itu adalah mekanisme routing yang tergantung dengan tabel routing. Nah, tabel routingnya itu dikonfigurasi secara manual. Nah, ini juga ada plus minusnya juga ya. Kemudian yang ketiga adalah dynamic routing. Jadi dynamic routing itu adalah kebalikan dari si statis. Jadi sama juga dengan si statis, dia memiliki tabel routing, tapi konfigurasinya itu dilakukan secara otomatis gitu ya. Jadi jika ada perubahan, dynamic routing ini akan lebih gampang dia mengupdate informasi tabel routingnya. Sementara kalau status route itu, jika ada perubahan pada suatu jaringan, maka administrator jaringan nanti akan mengubahnya secara manual gitu ya. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Nanti Ananda bisa baca sendiri, di sini juga sudah ada. Oke. Kemudian pada bab selanjutnya mungkin saya tidak akan bahas lebih lanjut ya tentang proses subnetting ya. Itu sebenarnya penting juga untuk dibahas, tapi mungkin agak sulit untuk dijelaskan dalam satu video ya. Ini lebih gampang kalau kita bertemu langsung, karena di sini nanti akan ada perhitungannya ya. Jadi untuk sementara sekarang Ananda cukup dibaca saja, disiapkan saja yang tidak paham di mana. Nanti ketika kita sudah bertemu, silakan ditanyakan tentang subnetting ini, karena ini cukup penting, ini adalah dasar juga ya. Oke, kira-kira itu review tentang bab ketiga kita. Jadi fokus kita pada video ini adalah tentang cara konfigurasi dari statis route atau routing statis. Cara konfigurasinya itu saat ini kita masih menggunakan aplikasi simulator, yaitu Cisco Packet Tracer. Sebenarnya dalam realnya kita juga bisa sebenarnya menggunakan MikroTik router boot, tapi untuk simulasinya kita juga bisa menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi bedanya adalah Cisco Packet Tracer ini simulasi jaringan untuk perangkat-perangkat pabrikan dari si Cisco. Sementara kalau MikroTik itu ya punya si MikroTik, punya si router boot. Jadi sedikit ada perbedaan, tetapi fungsinya nanti akan sama juga sebenarnya. Oke, tapi untuk kali ini
kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang gratis. Kita hanya cukup memiliki akun di website NetaChat ya. Jadi dengan memiliki akun di sana, mendaftar salah satu training di sana atau pelatihan di sana, kita akan mendapatkan akun untuk kemudian kita bisa gunakan akun tersebut untuk terdaftar di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Oke, saya sebelumnya sudah membuat suatu gambaran jaringan, jadi mungkin saya nggak akan buat lagi. Ini yang akan digunakan, hanya saya perlu mereset saja konfigurasinya. Jadi bagi Ananda yang memang sudah punya laptop di rumah, boleh untuk langsung dicari. Aplikasi ini juga ada di internet, jadi tinggal di download saja Cisco Packet Tracer. Jadi kalau Ananda tidak punya akunnya, itu hanya dibatasi atau bisa menyimpan file itu hanya maksimal 10 saja, 10 file. Jadi menyimpan 10 file atau 10 konfigurasi. Tetapi ketika Ananda memiliki akun, sudah terdaftar di website NetaChat, itu kita bisa menyimpan unlimited ya, lebih dari 10 akun. Jadi bagi Ananda yang sudah punya laptop di rumah, silakan di-download saja aplikasi ini untuk bisa langsung dipraktekkan dan bisa didiskusikan dengan saya di mana masalahnya letaknya. Oke, jadi ini adalah simulasi sederhana dari dua buah jaringan yang berbeda lokasi ya. Jadi ini ada sebenarnya terhubung, ini ya memang terhubung sebenarnya, tapi kita mensimulasikan, anggap saja ini sebuah jaringan satu di SMK, kemudian jaringan sebelahnya itu ada di SMA. Oke, jadi dari jaringan SMA dan SMK itu kita ingin menghubungkan kedua jaringan ini agar bisa saling berkomunikasi. Oke, peralatan yang kita butuhkan adalah router yang pasti. Kemudian di sini saya menggunakan, menambah lagi dengan sebuah PC client, bisa berbentuk PC, bisa juga berbentuk laptop ya. Bebas apa aja, yang penting dia berfungsi sebagai klien. Oke, sebelumnya kita harus memetakan IP address-nya dulu agar lebih gampang dalam hal konfigurasinya. Jadi ini IP address-nya adalah contoh saja ya, tidak jadi patokan ya. Jadi bisa bebas berapa aja, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi dalam jaringan SMK itu diberikan IP 192.168.10.1/24 gitu ya. Jadi kliennya nanti di rank 192.168.10.2 sampai 192.168.10.254 gitu ya. Jadi nanti akan ada 253 klien. Kemudian di jaringan SMA kita membuat jaringannya adalah di 192.168.20.1/24 sama nanti kliennya akan ada berjumlah sekitar 253. Oke, jadi satu ini hanya contoh saja. Jadi kalau Ananda mau membuat sebanyak 200 klien juga nggak masalah. Kemudian saya petakan kliennya yang untuk SMK nanti IP-nya adalah 192.168.10.2, kemudian SMA adalah 20.2. Jadi itu berbeda network ya. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi atau memasukkan alamat IP tiap masing-masing klien. Boleh juga dari routernya, itu opsional, mana saja. Kita pilih statis, kita masukkan IP-nya berapa. Ini maaf saya tidak membuat lagi karena tadi sudah terbuat ya. Jadi tinggal dimasukkan IP-nya sesuai dengan alamat IP yang sudah didesain tadi. Masukkan alamat IP-nya, kemudian default gateway-nya adalah alamat IP dari router ya. Jadi 192.168.10.1 sama konfigurasinya dengan klien pada jaringan SMA ya. Jadi 20.2. Apakah ini hanya
berlaku di 2 saja? Enggak ya. Jawabannya di rank klien itu bisa 20.2 sampai 20.254 ya. Jadi bebas ini mau berapa aja. Saya membuat ini agar lebih berurutan, agar lebih gampang lagi kita melakukan pengecekan jika ada masalah. Oke, jika sudah dikonfigurasi kedua PC klien, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Nah, ini adalah titik pembahasan kita, titik berat pembahasan kita, yaitu tentang konfigurasi routing statis. Secara umum, jika seperti ini, kedua komputer ini seharusnya belum bisa terhubung ya. Jadi kita akan mengecek cara terhubung, apakah PC klien itu terhubung ke jaringan tetangganya atau tidak, bisa menggunakan perintah ini ya. Ada mengirim pesan di situ ya. Oke, secara umum dia tidak akan terhubung. Kenapa? Karena networknya sudah berbeda ya. Dari 192.168.10.1 dengan 20.1 itu sudah berbeda ya. Jadi secara umum dia nggak akan bisa, secara default dia tidak akan bisa terhubung tanpa ada konfigurasi. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kedua jaringan ini bisa terhubung. Nah, hal itulah yang perlu dikonfigurasi, yaitu dengan kali ini kita mencoba dengan routing statis agar paket dari SMA ini, jaringan SMA itu bisa diteruskan misalnya untuk ke jaringan SMK. Nah, itu adalah fungsi dari si router tadi. Nah, proses dari si router ini itu disebut dengan routing. Oke, yang perlu kita lakukan konfigurasi adalah pada router di sini. Kemudian kita akan memasuk ke dalam command line ya. Oke, exit. Hal yang pertama kita lakukan adalah pemberian IP address ya. Jadi jika kita arahkan kursor kita ke router ini, kita akan melihat port fast Ethernet 00. Kemudian port fast Ethernet 01 itu tadi karena kita restart dia akan hilang IP-nya ya. Ini hanya di sistem saja ya, di aplikasi saja. Jika pada perangkat yang sebenarnya, jika hidup, jika dimatikan kemudian dihidupkan lagi, itu tidak akan terreset seperti ini ya. Ini hanya di aplikasi saja. Oke, secara default dia IP-nya belum ada. Nah, IP-nya berapa? IP-nya adalah yang sudah kita tuliskan di sini. Jadi port fast Ethernet 01 ini adalah dari router yang terhubung ke jaringan lokal dari si SMK. Nah, ini kita sudah memetakan alamatnya adalah 192.168.10.1. Kemudian port fast Ethernet 0/0 itu nanti yang akan terhubung langsung ke router jaringan sebelah gitu ya. Dimana jaringan sebelahnya di sini adalah jaringan SMA. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mengkonfigurasi di dalam command line. Sebenarnya cara kita mengisikan IP tidak hanya dari command line ya. Kita bisa mengisikan IP itu dari fast Ethernet di sini. Ya, tetapi saya merekomendasikan mengkonfigurasi IP address untuk router itu dari command line. Kenapa? Karena ada beberapa perangkat Cisco itu yang tidak bisa dikonfigurasi dari di sini tadi ya. Jadi harus dari command line gitu ya. Maka kalau kita sudah hafal sintak di sini, jika bertemu suatu perangkat yang hanya bisa ini dari command line, maka kita tidak susah lagi nantinya. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah ketikkan enable atau en, kemudian kita masuk ke configure terminal. Bisa configure terminal, bisa conft gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam interface fast Ethernet 0/0. Oke, kemudian kita membuat alamat IP-nya dengan mengetikkan perintah IP address 192.168.1.1 spasi, masukkan subnet masknya. Karena kita memakai /24, maka 255.255.255.0. Oke, kemudian kita akan berpindah ke interface fast Ethernet 0/1
dan memasukkan IP address 192.168.10.1 spasi subnet masknya, jangan lupa. Oke, selesai. Kita akan ngecek apakah IP-nya sudah bisa. Ya, jika kita arahkan kursornya ke dalam si router, maka kita akan melihat IP-nya sudah berubah ya. Sudah ada. Jika kita pindahkan ke router SMA, itu belum ada. Oke, berarti ini konfigurasi IP address-nya sudah berjalan. Kemudian kita konfigurasi pada router SMA untuk memasukkan alamat IP pada fast Ethernet 01 dan 0/0. Sama seperti tadi, kita masuk ke konfigur terminal, masuk kepada interface fast Ethernet 0/0, masukkan IP address-nya sesuai dengan yang kita tentukan. Dan jangan lupa dimasukkan subnet masknya. Kemudian berpindah interface ke fast Ethernet 0/1, masukkan IP address, enter, exit. Oke, kita akan ngecek. Ya, IP address sudah terkonfigurasi atau sudah di set. Oke, jadi sampai di sini langkahnya ada satu lagi yang belum kita kerjakan, yaitu kita akan memasukkan konfigurasi, namanya konfigurasi routingnya. Jadi tadi konfigurasi tadi hanya kita mengkonfigurasi alamat IP masing-masing port fast Ethernet. Jadi belum ada tabel routing di sini gitu. Jadi konfigurasi routing statis sendiri adalah pada menu ini. Kembali lagi kepada command line, kemudian ketikkan hanya di konfigur terminal ya, dengan perintah IP route. Oke, jadi jika kita terkadang mungkin lupa dengan perintah atau dengan perintah selanjutnya, kita bisa menggunakan tanda tanya ya. Maksudnya jika dengan tanda tanya itu setelah IP route itu kita ngapain gitu. Jadi jika kita di sini mengetikkan tanda tanya, di situ ada destination prefix. Jadi kita harus memasukkan destinasi jaringan yang akan kita tuju. Oke, jadi dari jaringan di dalam SMK itu dengan IP address 192.168.10.0 itu adalah IP address pada jaringan SMK. Kemudian IP address pada jaringan SMA adalah 192.168.20.0. Maka jika kita konfigurasi di router SMK, maka destinasinya adalah pada alamat IP SMA, yaitu 192.168.20.0 gitu ya. Itu adalah destinasinya. 192.168.20.0. Kemudian apakah cukup sampai di sini? Kita akan lihat dengan tanda tanya. Oke, jadi di sini kita disuruh memasukkan subnet masknya. Karena /24, maka itu adalah subnet masknya. Kemudian ya, jadi banyak ya di sini ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah next hop-nya gitu ya. Kita memasukkan alamat IP address mana. Jadi bahasa sederhana adalah IP route tujuan jaringan, spasi subnet masknya berapa, spasi dia akan bisa sampai ke jaringan SMA itu melalui jalan mana gitu. Jadi bahasa sederhana kita dianalogikan seperti itu. Saya ingin menghubungkan jaringan di SMK dengan SMA. Tujuannya adalah IP-nya 192.168.20.0, subnet masknya 255.255.255.0, dan akan melalui jalan 192.168.1.2 gitu ya. Jadi bahasa sederhananya seperti itu.
satu, kita masukkan alamat next hop-nya, enter. Oke, sampai di sini ini adalah konfigurasi di router SMK. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi pada router SMA dengan konsep yang sama juga, hanya masuk di dalam konfigur terminal, ketikkan IP route, kemudian alamat IP tujuan atau jaringan tetangganya yang akan kita tuju atau kita hubungkan, yaitu pada SMK 192.168.10.0. Masukkan subnet masknya, spasi next hop-nya. Oke, enter. Oke, jika sudah selesai kita akan coba mengirimkan pesan. Ya, jika yang pertama gagal kita ulangi sebanyak 3 kali. Ya, yang kedua sukses, kita balik. Ya, sudah sukses. Oke, jadi sampai tahap ini kedua klien ini sudah bisa saling berkomunikasi ya. Jadi ketika ingin mengirimkan data, kedua klien dalam dua jaringan yang berbeda ini sudah bisa saling berkirim pesan, sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi sudah bisa terhubung juga. Nah, ini adalah contoh dua klien saja. Di realnya itu bisa lebih dari dua, bisa 10, bisa 100 maupun 200, tergantung dari subnet yang kita masukkan tadi ya. Oke, jadi sampai tahap ini, sampai video ini adalah cara konfigurasi untuk routing statis ya. Jadi mohon untuk disimak saja. Mungkin bagi Ananda yang sudah punya laptop, bisa untuk dicari aplikasi, di download aplikasinya, disimulasikan di rumah. Dan bagi yang belum ada, mungkin bisa disimak sementara, bisa juga gabung dengan kawannya yang sudah punya laptop untuk bisa sama-sama dicoba. Nanti ketika sudah masuk sekolah seperti biasa, kita akan lakukan konfigurasi masing-masing dari Ananda semuanya. Oke, kurang lebih sekian pertemuan kita atau pembahasan kita tentang cara konfigurasi routing statis. Jadi siapkan segala tugas-tugas yang diberikan, mohon untuk diselesaikan. Kemudian pesan saya masih sama, jaga diri Ananda baik-baik. Nanti ketika kita sudah masuk seperti biasa, harapan saya adalah anggota kita tidak ada yang berkurang. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.